Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Setelah mendengar kata-kata Kaisar kuno Tuoshe, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih bingung di wajahnya, dia tidak tahu apa arti kata-kata Kaisar kuno Tuoshe saat ini. Saya awalnya adalah nyala api di benua Douki, tetapi secara tidak sengaja, saya berhasil menggabungkan semua api yang berbeda, dan perlahan membentuk semacam api langit di benua penciptaan. Dan aku juga menjadi kaisar pertempuran terakhir di benua Douki, tetapi justru karena inilah aku melewatkan beberapa hal yang sangat penting. Meskipun hubungan antar pribadi jauh lebih rendah dari Anda, di jalan pertumbuhan yang penting, saya akhirnya akan bertemu dengan beberapa orang yang sangat penting bagi saya. Tetapi ketika saya mencapai posisi yang menakutkan, orang-orang ini dan saya hubungannya semakin jauh. Petik 2. Bakat dan kekuatannya sangat terbatas. Meskipun saya telah mencoba yang terbaik untuk membantu mereka, fondasi mereka masih terlalu tidak stabil. Setelah kekuatan mencapai tingkat tertentu, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kamu juga tahu betul bahwa umur seseorang sering dikaitkan dengan kekuatannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin lama umurnya, dan semakin lemah kekuatannya, semakin pendek umurnya. Tetapi dalam tahun-tahun yang panjang, bahkan tingkat tertinggi Do Shengxian yang terkuat pun akan sulit untuk melarikan diri dari reinkarnasi tahun-tahun itu. Pada akhirnya, mereka hanya dapat memilih untuk layu satu per satu. Tapi ada begitu banyak orang di sekitarmu, bahkan jika kamu mencoba yang terbaik untuk membantu semua orang, kekuatan mereka tidak dapat mencapai level Xian Zizun, apalagi level dewa pertempuran yang menakutkan. Jika ada kesempatan di depanmu, apakah itu orang yang kuat atau orang yang lemah, yang dapat mencapai keabadian sebanyak mungkin, maka aku tidak tahu apakah kamu tertarik dengan kesempatan seperti itu. Setelah Tuoshe Gudi menyelesaikan kata-kata ini, matanya penuh antisipasi, dan hati Xiaoyan juga bergetar saat ini. Latihan Xiaoyan relatif lancar selama ini, dan karena bakat Xiaoyan, banyak anggota keluarga Xiao di benua Douki telah mencapai tingkat Douzun, atau bahkan Dosheng. Kekuatan yang kuat juga dapat membantu mereka meningkatkan umur mereka, tetapi pada kenyataannya, untuk sebagian besar anggota keluarga Xiao yang mengandalkan darah Kaisar Dou, kekuatan mereka memang dapat menjamin umur mereka untuk berlanjut dalam waktu singkat. Bagi kebanyakan orang, ini adalah anugerah, tetapi bagi yang lain, ini bukanlah anugerah, tetapi menghambat pertumbuhan mereka. Misalnya, kekuatan Putri Xiaoyan, Xiao Xiao, telah melonjak dari level Douzong ke level Sein Pejuang Bintang 9 dalam sekejap, ini mungkin memang hal yang beruntung bagi orang biasa, tetapi sampai batas tertentu itu juga telah menekan bakatnya, menyebabkannya pondasi menjadi tidak stabil. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan berbagai metode untuk membantunya menstabilkan fondasinya, beberapa hal terjadi saat itu terjadi, dan bahkan jika Anda mencoba menebusnya lusa, masih akan ada kekurangan pada akhirnya. Mungkin tidak akan terungkap dalam waktu singkat 10 atau ratusan tahun, tetapi setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, kerugian ini akan terungkap secara langsung dan lengkap. Dan di dunia ini, selain pemilik keluarga Xiao, ada orang lain yang sangat penting bagi Xiaoyan. Yafei yang kelebihan berat badan dari rumah lelang kekaisaran. Orang-orang ini juga sangat penting bagi Xiaoyan, tetapi bakat mereka telah sepenuhnya diselesaikan. Bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memperpanjang hidup mereka, suatu hari hidup mereka akan berakhir-akhir. Jika benar-benar ada cara untuk memungkinkan orang-orang ini juga memperoleh kehidupan yang hampir tak ada habisnya, maka kesempatan seperti itu ada di depan Xiaoyan. Mengapa Xiaoyan tidak berjuang untuk mereka? Bisakah si Muyu melakukan ini? Xiaoyan memandang Kaisar kuno Tuoshe di depannya dan menanyakan kalimat ini. Jika tebakan Kaisar kuno Tuoshe ini benar, maka ini pasti hal yang gila. Tapi segera Kaisar Tuoshe langsung memveto ide Xiaoyan, dan berkata kepada Xiaoyan, dia juga tidak memiliki kemampuan ini, dia hanya punya kesempatan. Peluang lini pertama, seberapa besar peluang lini pertama ini? Melihat Kaisar kuno Tuoshe di depannya, Xiaoyan juga menanyakan kalimat ini setelah berbicara dengan Kaisar kuno Tuoshe, dia sepertinya telah menebak secara samar tujuan akhir si Muyu. 1 dari 1000, atau 1 dari 10.000, atau bahkan lebih kecil kemungkinannya. Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan probabilitas yang akurat untuk hal yang belum pernah terjadi sebelumnya? Pada saat ini, Kaisar Tuoshe mau tidak mau mengatakan kalimat ini, dan ada sedikit depresi di matanya. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas, tetapi dia juga tahu betul bahwa apa yang dikatakan Kaisar Tuoshe memang benar. Jika hal ini benar-benar selesai, maka itu seharusnya menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu prestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hanya saja Xiaoyan juga sangat jelas bahwa jika dia ingin melakukan ini, dia harus membayar harga tertentu, tapi berapa harga ini? Maka saya khawatir sejauh ini, hanya pihak si Muyu yang tahu. Jadi, apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar untuk mencapai ini?
Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Kaisar Tuoshe menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan, "Aku tidak tahu berapa harga yang akan kubayar, dan dialah satu-satunya yang mengetahui rencana lengkapnya. Tapi untuk orang-orang yang penting bagiku, meski hanya ada 1% peluang atau bahkan kurang, akan selalu ada beberapa orang bodoh yang mati-matian menyelesaikan hal ini." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Kaisar kuno Tuoshe, dia juga sedikit terkejut, dia selalu merasakan kekuatan Si Muyu. Dari sudut pandang Xiao Yan, orang ini selalu menjadi pesaing terbesarnya, musuh yang paling kuat, tetapi orang seperti apa orang ini, dan mengapa dia melakukan semua ini? Xiao Yan tidak tahu sama sekali. Terima kasih senior karena memberitahu saya. Xiao Yan memandangi Kaisar kuno Tuoshe di depannya, dan langsung menangkupkan tangannya, mengucapkan kalimat ini dengan sedikit rasa terima kasih, meskipun semua ini belum diverifikasi, tetapi Kaisar kuno Tuoshe bersedia mengatakan hal-hal ini pada dirinya sendiri, maka itu adalah dianggap sebagai ambil risiko besar. Tapi setelah mengucapkan kalimat ini, pupil Xiao Yan juga berangsur-angsur menyusut, dan sedikit kekhawatiran segera muncul. Karena kamu sudah tahu ini, maka tetaplah di sini bersamaku. Ketika Kaisar Tuoshe memberitahu Xiao Yan tentang hal-hal ini, dia telah memikat Xiao Yan ke sisinya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Kaisar kuno Tuoshe hanya berjarak 1 atau 2 langkah dari jarak Xiao Yan. Dan ketika Xiao Yan menundukkan tangannya ke arah Kaisar Tuoshe, tubuh Kaisar kuno Tuoshe juga membengkak dengan cepat saat ini, dan pada saat yang sama, dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengisi ruang di sekitarnya terkunci. Ruang di sekitarnya juga menjadi tidak dapat dihancurkan secara langsung karena blokade Kaisar kuno Tuoshe pada saat ini, nyala api di seluruh langit bermekaran langsung pada saat ini, dan suhu yang sangat menakutkan terpancar dari sekitarnya. Ketika Xiao Yan merasakan adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan panik di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Tuoshe akan melakukan hal gila seperti itu. Pada saat ini, Xiao Yan tidak berani menahan sama sekali, kekuatan yang kuat disuntikkan ke penguasa kuno api surgawi abadi di tangannya, dan kemudian Xiao Yan juga langsung menabrak lapisan kurungan di sekitarnya. Kekuatan Yan, dia buru-buru membuka lubang kecil di ruang yang tersumbat ini. Setelah melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir, dan langsung terbang menuju lubang kecil ini. Pada saat yang sama, lapisan doki muncul dari tubuh Xiao Yan, menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan. Dan tubuh Tuoshe Gudi juga membengkak dengan cepat, lalu meledak saat ini juga. Gelombang udara yang menakutkan juga mengamuk ke arah sekitarnya secara langsung, dan tebing di sekitarnya juga langsung menghilang di sini. Seberapa kuat kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran, dan energi penghancuran diri jauh melebihi orang biasa, dan Kaisar kuno Tuoshe ini tampaknya telah memutuskan untuk menahan Xiao Yan di sini apapun yang terjadi, kekuatan menjadi semakin kuat dan bahkan membakar kekuatan jiwanya sendiri. Gelombang udara yang menakutkan juga langsung mengenai tubuh Xiao Yan pada saat ini. Xiao Yan sudah merasakan kekuatan yang menakutkan, dan ingin merobek lapisan pertahanan di tubuhnya berkeping-keping. Lapisan energi yang menutupi tubuh Xiao Yan sangat protektif, tetapi ketika dia menghadapi gelombang udara yang menakutkan ini, itu mencair secepat es dan salju. Kemudian kekuatan yang menakutkan juga langsung mengenai tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan juga dengan kejam terlempar ke jarak beberapa ribu meter saat ini. Api di seluruh langit langsung menghancurkan tempat ribuan mil di sekitar Kaisar kuno Tuoshe. Pada saat ini, mata semua orang juga melihat ke tempat ini, bahkan 6 dewa pertempuran yang dilawan King Lin dan yang lainnya perlahan berhenti, dan semua perhatian mereka tertuju pada tempat ini. Mata semua orang berangsur-angsur menjadi sedikit lebih khawatir. Tentu saja, beberapa orang lebih penasaran dengan hasil kontes ini. Dilihat dari sejauh mana situasinya, saya khawatir siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati dapat ditentukan. Langit penuh api berkobar di sini, dan setelah sekian lama, perlahan-lahan jatuh ke dasar jurang tak berujung, tapi terlihat sangat indah. Ketika Gu Xuantong melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut. Dia selalu percaya pada kekuatan Xiao Yan, tetapi setelah melihat ledakan yang mengerikan ini, dia masih merasa sedikit untuk Xiao Yan. Yan khawatir itu bahkan di bawah serangan yang begitu mengerikan, tidak mungkin dia tidak terluka. Kakak Xiao Yan. Ketika King Lin melihat adegan ini, dia merasa sedikit lebih khawatir, lagi pula, di bawah serangan yang mengerikan, itu mungkin bukan tugas yang mudah bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dewa pertempuran yang berdiri di hadapan King Lin juga mendapat kesempatan untuk bernafas, dan secara bertahap menjadi sedikit lebih takut saat melihat King Lin. Mata gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Efek pengekangan padanya benar-benar terlalu hebat. Beberapa kali, dia memiliki ide untuk meninggalkan medan perang, atau mengganti lawan dengan dewa pertempuran lainnya. Namun, dia juga sangat jelas bahwa jika dia benar-benar mundur ke sini, maka saya khawatir setiap kali dia melihat King Lin,
dia akan memiliki bayangan psikologis, dan meskipun dia dirugikan saat bertarung melawan King Lin, dia masih memiliki keunggulan. Dia tidak akan kehilangan nyawanya, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan saat ini. Namun, setelah melihat konfrontasi ini, dia berangsur-angsur menjadi sedikit lebih beruntung. Untungnya, dia cocok untuk gadis kecil di depannya. Konfrontasi sama sengitnya dengan yang ini. Apakah kamu meledakkan dirimu sendiri? Pada saat ini, Gu Tianjun sedang melihat asap yang mengepul, dan dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia pada dasarnya dapat menebak apa yang baru saja terjadi, tetapi justru karena inilah Gu Tianjun tahu apa yang terjadi di sisi yang berlawanan. Betapa mengerikannya orang-orang ini. Jika hanya mengandalkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kegilaan pihak lain tampaknya telah melampaui imajinasi mereka. Tapi masuk akal untuk memikirkannya, lagi pula lawannya adalah Tian Huo, bahkan jika tubuh mereka meledak, selama kekuatan aslinya masih ada, maka mereka dapat menemukan tubuh baru dan dibangkitkan kembali. Memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dan di bawah tatapan semua orang, ada juga sesosok yang terlempar keluar dari wajah. Saat orang ini muncul, wajah semua orang penuh dengan tebakan, siapa hanya satu orang. Segera sesosok muncul di depan semua orang, lebih dari separuh pakaian orang ini telah hancur, ada sedikit kepanikan di wajahnya, dan sedikit darah di sudut mulutnya. Ini Xiaoyan. Ketika manusia melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut, dan saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan nafas, dia memegang seikat api di tangannya, dan seikat api ini pasti Tuoshe. Sumber api Yan. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas, dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Tuoshe akan sangat menentukan. Namun, kata-kata Kaisar Tuoshe sekali lagi muncul di benaknya, selalu ada beberapa orang di dunia ini yang tahu apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sedikit mendesah, dia juga menunjukkan rasa hormat yang lebih kepada senior ini, Won. Banyak orang kuat di sisi manusia sedikit lebih terkejut saat melihat pemandangan ini. Dalam pertempuran pertama, Xiaoyan tidak hanya mengalahkan Kaisar Tuoshe, tetapi yang paling penting adalah dia juga mengalahkan Kaisar Tuoshe. Jika mereka memenangkan yang asli api Kaisar, maka ini memang kemenangan besar bagi mereka. Pada saat ini, Gu Xuantong juga menghela nafas lega, lagi pula, Xiaoyan telah mendapatkan warisan kekuatan dari pohon Bodhi kuno. Pukulannya akan sangat parah. Untungnya, Xiaoyan selamat dengan lancar, dilihat dari situasi saat ini, cedera Xiaoyan mungkin tidak serius, yang lambat laun membuatnya sedikit lebih khawatir. Namun, Xiaoyan sendiri adalah seorang apoteker, ia harus dapat memiliki ramuan untuk memulihkan kekuatannya, dan dari sudut pandang saat ini, Si Muyu tidak boleh terburu-buru untuk meluncurkan perang dewa pertempuran skala penuh, jadi Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatannya secara perlahan, mendapatkan kembali kekuatannya. Ketika Gu Tianjun melihat pemandangan ini, dia juga agak terkejut. Meskipun dia memiliki sikap menghina terhadap bintang-bintang yang sedang naik daun ini, dia harus mengakui bahwa kekuatan bintang-bintang yang sedang naik daun ini memang telah melampaui waktu dan waktu lagi. Menyegarkan kognisi mereka. Anda harus tahu bahwa di bawah ledakan energi yang begitu mengerikan, bahkan jika mereka adalah beberapa generasi dewa perang yang lebih tua, tidak banyak orang yang dapat bertahan hidup tanpa cedera, tetapi Xiaoyan telah mencapai ini, jadi itu benar bagi mereka, seorang motivator besar. Di sisi lain, ketika Si Muyu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas, tetapi dia tidak terlalu berfluktuasi, seolah-olah kejadian ini masuk akal. Namun, pada saat ini, mata Si Muyu berangsur-angsur tertuju pada dua orang di sisinya yang semuanya kewalahan oleh negara dan kota, dan berkata kepada mereka dengan sedikit menggoda, karena kita telah kehilangan satu orang di sini, jangan, kan kamu juga. Jika kamu ingin bergerak, biarkan lawan kehilangan satu orang, adapun siapa yang harus dihilangkan, maka terserah kamu untuk memilih. Ketika kedua King Guo Qingcheng mendengar kalimat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tidak berdaya di wajah mereka, tetapi pada saat ini mereka juga langsung memalingkan muka, dan tidak mendengarkan kata-kata Si Muyu sama sekali. Si Muyu sudah lama terbiasa dengan sikap mereka berdua, tapi setelah mengucapkan kalimat ini, dia tidak memaksa mereka berdua, melainkan melihat keenam orang yang berhenti. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan soliloquy, tapi tidak perlu terlalu cemas tentang masalah ini. Lagi pula, pertempuran di antara mereka belum berakhir. Mungkin mereka itu akan terjadi mampu menebusnya. Pada saat ini, setelah pertempuran di sisi ini berakhir, orang-orang seperti Gu Tianjun dan Gu Xuantong secara bertahap memahami bahwa ini hanyalah pertempuran pertama, dan pertempuran ini akan berlanjut. Siapapun yang dapat bertahan hingga saat terakhir adalah pemenang terakhir, dan mata mereka berangsur-angsur tertuju pada 6 orang di depan mereka, tidak diragukan lagi bahwa ketiga pertempuran di sini lebih penting daripada pertempuran sebelumnya.
Ho ho, Xiaoyan juga mendarat langsung di tanah saat ini, dan perlahan menghembuskan nafas busuk. Melihat jubah yang rusak di tubuhnya, Xiaoyan juga langsung mengeluarkan jubah baru dari Naji dan meletakkannya di tubuhnya, dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Mata Xiaoyan juga jatuh ke atas kosong, di atas pertempuran 6 dewa pertempuran. Namun, dalam benak Xiaoyan, kata-kata Kaisar kuno Tuoshe akhirnya muncul, dan Xiaoyan tidak tahu berapa banyak kata-kata Kaisar kuno Tuoshe yang benar dan berapa yang salah. Di satu sisi, apa yang dikatakan Kaisar Tuoshe mungkin memang benar. Lagi pula, tindakan Si Muyu sangat besar. Untuk orang dengan tingkat kekuatannya, saya khawatir ini adalah satu-satunya hal yang dapat membuatnya tertawa. Dia bekerja sangat sulit untuk mencapai hal yang satu ini. Tapi itu juga sangat mungkin salah, Kaisar kuno Tuoshe baru saja mengarang alasan untuk menurunkan pertahanan Xiaoyan, dengan tujuan ingin mati bersama Xiaoyan. Jika tidak, dengan kekuatan Xiaoyan, dia mungkin dapat sepenuhnya mengganggu penghancuran diri Kaisar kuno Tuoshe, dan dia pasti tidak akan berada dalam kekacauan seperti dia sekarang. Tatapan Xiaoyan juga jatuh langsung ke Si Muyu, dan saat ini Si Muyu sepertinya merasakan sesuatu, dan pandangannya juga tertuju pada Xiaoyan. Mata pada satu sama lain. Detak jantung Xiaoyan juga semakin cepat saat ini. Mungkinkah orang ini berencana menyerangnya saat ini? Namun, setelah Xiaoyan bertukar pandang dengannya, dia langsung mengalihkan pandangannya ke belakang, dan kemudian mendarat di 6 dewa pertempuran di depannya. Dan mata Si Muyu menunjukkan keanehan yang tidak terdeteksi, dia tidak banyak bicara, dan dengan cara yang sama mengarahkan pandangannya pada 6 orang yang bertarung dalam kehampaan. Semua orang di sekitar tidak memperhatikan adegan ini, seolah-olah mereka berdua tidak saling berhadapan sama sekali. Tampaknya kita harus mendapat kabar dari orang lain, sehingga kita bisa memastikan apakah yang dikatakan Kaisar Tuoshe itu benar atau salah. Xiaoyan juga secara bertahap memikirkan King Guo King Cheng, titik terobosan terbaik bagi mereka berdua, kuat dan terhormat, mereka harus tahu cerita di dalamnya. Tapi memikirkan mereka berdua dengan caranya sendiri, Xiaoyan akhirnya melepaskan ide ini, dan mereka berdua sangat kuat, Xiaoyan tidak punya cara untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Jika salah satu dari mereka dapat ditangkap hidup-hidup, maka kita bisa mendapatkan berita yang berguna dari mereka. Ide ini berangsur-angsur muncul di benak Xiaoyan. Ketika ide ini baru saja muncul, Xiaoyan sedikit lebih bersemangat, sehingga dia bisa mencuri informasi orang lain secepat mungkin. Tetapi sangat sulit untuk menangkap dewa perang hidup-hidup. Melihat 3 dewa yang bertarung di depannya, Xiaoyan secara bertahap memiliki ide yang berani. Sangat sulit untuk bergerak dalam keadaan normal, tetapi sekarang mereka telah menang dalam pertempuran. Target Xiaoyan juga jatuh pada dewa pertarungan ular yang bertarung melawan King Lin. Tian Sui yang dikuasai oleh dewa pertempuran ini tidak terlalu kuat, itu berasal dari air Mieling peringkat 20. Air roh pemadam dapat menghapus keberadaan seseorang. Jika orang ini bersembunyi, dia tidak akan ditemukan oleh orang lain sama sekali. Keterampilan seperti itu paling cocok untuk bersembunyi, tetapi dalam pertarungan nyata 1 lawan 1, tidak ada banyak orang, peran. Dan sekarang perhatian semua orang bukan pada Xiaoyan. Jika Xiaoyan meluncurkan serangan diam-diam dan bekerja sama dengan King Lin, dia seharusnya bisa mengendalikan orang ini, kota Tianling. Ada banyak manusia kuat berkumpul di sini di kota ini, dan setiap orang memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi saat ini di kota Tianling ini, semua orang menahan aura mereka, dan mata mereka ada juga sedikit martabat di dalamnya. Tentu saja, mata banyak orang langsung tertuju ke kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran. Pertempuran antara manusia dan pengadilan suci penciptaan terkait dengan nasib semua orang di seluruh benua, dan tentu saja ada banyak orang yang ingin tahu tentang pertempuran ini hasil dari. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mulai berdoa dalam hati saat ini. Lagi pula, kali ini mengumpulkan semua dewa pertempuran manusia yang kuat di benua penciptaan. Jika manusia yang kuat ini tidak cukup untuk mengalahkan musuh, maka manusia ini mungkin tidak berdaya. Tentu saja, saat ini, banyak orang diam-diam telah mengambil keputusan, jika semua pembangkit tenaga pada tingkat dewa pertempuran di antara umat manusia dan pengadilan suci penciptaan jatuh kali ini, maka mereka pasti tidak akan mau melakukannya, jadi, menjadi budak dari pengadilan suci penciptaan. Dan saat ini, di aula tengah kota Tianling, saat ini, sudah ada sosok yang duduk di sini di tengah aula besar ini, dan yang paling menarik perhatian tentu saja adalah 5 orang sebagai intinya. Pada saat ini, ada aura yang sangat kuat yang terpancar dari kelima orang ini. Dan kelima orang ini secara alami adalah 5 dewa pertempuran yang tersisa di sisi manusia benua penciptaan. Kelima dewa pertempuran ini secara alami adalah Murong Batian dari keluarga Murong, Gu Tianxin dari klan kuno, Ling Yunyan dari aliansi hitam, Yao Lingyun dari klan obat, dan Lan Bin dari keluarga Lan. Tentu saja, daftar aslinya juga termasuk Feng Huangtian dari klan Tian Feng kuno, tetapi pada akhirnya Feng Huangtian memilih untuk pergi ke garis depan.
Feng Huangtian adalah orang yang sangat bangga, dia memiliki darah suka berperang di tulangnya, dan dia telah bertarung secara seimbang dengan Dewa Naga sebelumnya. Hanya saja belum lama ini, Si Muyu melancarkan serangan kilat dan secara pribadi menghancurkan klan naga kuno Taixu, dan Dewa Naga jatuh. Mantan lawan telah menghilang, Feng Huangtian seharusnya merasa sangat bahagia, tetapi masih ada jejak kemunduran, bukan jejak kebahagiaan, tetapi hatinya terasa hampa. Namun, ini juga hal yang wajar, lagi pula terkadang musuh juga yang paling mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Feng Huangtian termasuk di antara 6 daftar tertinggal, yang berperang dia tetap memilih untuk pergi ke garis depan. Di kota Tianling ini, sudah merupakan kemewahan bagi 5 dewa pertempuran untuk tetap tinggal, lagi pula, jika kekuatan untuk maju ke garis depan meningkat 1 poin, harapan untuk menang juga akan meningkat 1 poin. Saat ini, token sudah ditempatkan di depan dewa pertempuran, dan ada nama di setiap token. Nama-nama pada token ini diukir oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran dengan ki pertempurannya sendiri, dan token ini dapat mencerminkan hidup dan mati dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran ini jatuh dalam pertempuran ini, maka token yang diukir dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran ini juga akan rusak saat ini. Inilah mengapa orang-orang di sini selalu memperhatikan token ini. Menghitung waktu, konfrontasi dengan pengadilan suci penciptaan telah dimulai, tetapi token di depan mereka belum rusak, jadi pasti beruntung bagi orang-orang di depan mereka ini. Lagi pula, setiap pejuang kejatuhan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa adalah kerugian besar bagi mereka. Saat ini, mata semua orang tertuju pada token ini. Pada saat yang sama, kota Tianling, di atas menara kota. Sudah ada 2 sosok yang berdiri di sini, orang di depan berambut hitam panjang, rambut panjang menutupi bahunya, dan pandangannya berangsur-angsur jatuh ke kejauhan. Saat ini, orang ini berdiri di atas menara, dan seluruh orang itu tampak menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Dan di belakang wanita ini, ada wanita lain yang juga sangat cantik. Orang ini mengenakan gaun putih panjang, dan pandangannya perlahan tertuju pada wanita di depannya. Pada saat ini, keduanya berdiri di sini membentuk formasi yang sangat pemandangan indah. Tapi saat ini, meski ada yang melihat mereka berdua, mereka langsung menjauhkan diri dari mereka berdua dengan sedikit rasa hormat. Setelah sekian lama, King Muxue memandang Murong Qingcheng di depannya, menghela nafas dan berkata kepada Murong Qingcheng, "Oke, kamu tidak perlu khawatir, ada kehendak Tuhan dalam kegelapan, aku yakin mereka bisa membawakan suara kemenangan." Pada saat ini, King Muxue tidak tahu bagaimana menghibur Murong Qingcheng, tetapi bahkan Murong Qingcheng tidak dapat melakukan apa-apa saat ini, dan jelas bahwa orang-orang di level mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pusat kekuatan level dewa pertempuran. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata King Muxue, mata Murong Qingcheng berangsur-angsur menjadi lebih tidak berdaya, tetapi pada akhirnya dia berkata langsung kepada King Muxue, "Jika hal itu benar, maka kota ini tidak akan damai." Setelah mendengar kata-kata Murong Qingcheng, King Muxue secara bertahap menjadi sedikit lebih khawatir di matanya yang indah, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, hal itu tidak mungkin nyata. Setelah mendengar kata-kata King Muxue, sudut mulut Murong Qingcheng menjadi sedikit pahit, dan kemudian berkata kepada King Muxue, "Saya juga berharap masalah ini tidak benar, tetapi tidak ada angin tanpa ombak." Ketika King Muxue mendengar kalimat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Pertempuran antara manusia dan pengadilan suci penciptaan telah menyebar ke seluruh benua, dan semua dewa pertempuran juga memusatkan perhatian mereka pada pertempuran ini. Namun, selama periode waktu ini, Murong Qingcheng dan King Muxue diam-diam meninggalkan benua penciptaan dan pergi ke benua yang terhubung ke benua penciptaan. Di benua itu, Murong Qingcheng dan King Muxue mendapat beberapa berita, tapi berita ini sepertinya sengaja dihapus, dan hanya ada di legenda. Pada saat itu, jika hal-hal ini bukan legenda, tetapi benar-benar dapat dicapai, maka wajah asli Si Muyu tampaknya dapat terungkap secara perlahan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Murong Qingcheng saat ini juga menggigil perlahan saat ini, lalu langsung membungkus pakaiannya dan berkata kepada King Muxue di depannya, "Oke, sudah larut. Waktunya kita kembali." Namun, tepat ketika keduanya hendak kembali, sebuah suara terdengar di telinga mereka berdua. "Itu benar, semuanya benar. Itu benar, semuanya benar." Sudah ada suara samar yang datang dari ruang ini, tetapi bahkan King Muxue merasakan tekanan yang sangat besar saat ini, bahkan dia tidak memiliki cara untuk menentukan dari mana suara itu berasal. Tetapi justru karena inilah dia menjadi semakin waspada, sama seperti manusia telah meninggalkan 5 orang kuat di tingkat dewa perang di kota Tianling ini, dan pengadilan suci penciptaan juga telah meninggalkan orang-orang kuat. Jika seseorang dengan level dewa pertempuran muncul di kota Tianling ini, tidak mengherankan. Ruang berkedip. Sesosok juga muncul di depan 2 orang, orang ini adalah seorang wanita. Ketika wanita ini muncul di dunia ini, seluruh ruang langsung dipenjara oleh orang ini.
Tatapan Murong Qingcheng dan King Muxue juga tanpa sadar jatuh pada wanita di depan mereka. Mereka tidak bisa merasakan fluktuasi energi pertempuran dari wanita ini, tetapi itu memberi mereka tekanan yang sangat besar. Semua yang kamu tahu itu benar. Wanita itu memandangi dua orang di depannya, lalu mengucapkan kalimat ini secara langsung, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Meskipun keberadaan kalian berdua sangat dirahasiakan, kalian tidak bisa menyembunyikannya dariku. Apalagi alasan kalian bisa menyelidiki beritaku juga diatur olehku. Jika aku tidak memberitahu kalian informasi ini sengaja, kamu tidak akan punya apa-apa. Wanita itu memandangi dua orang di depannya, lalu berkata langsung, aku tahu apa yang kalian berdua pikirkan, tapi aku hanya ingin hidup, dan dia hanya ingin membiarkanku hidup, apakah ada yang salah? Wanita itu memandang Murong Qingcheng dan King Muxue di depannya dan kemudian langsung mengucapkan kalimat ini, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih bingung. Pada saat ini, ketika Murong Qingcheng dan King Muxue mendengar kalimat ini, wajah mereka secara bertahap menjadi lebih serius dari kata-kata orang di depan mereka. Mereka dapat menentukan kebenaran identitas orang di depan mereka. Dengan kata lain, sebagian besar alasan mengapa si Muyu menghabiskan begitu banyak waktu melakukan begitu banyak hal adalah karena orang di depannya ini. Kata-kata wanita itu juga berangsur-angsur menjadi sedikit lebih sedih, tetapi juga samar-samar diwarnai dengan kegilaan. Namun, saat ini, Yi Yi diam-diam muncul di samping Murong Qingcheng dan King Muxue, lalu langsung berkata kepada mereka berdua dengan sedikit kewaspadaan, cepat dan keluar dari sini. Orang ini berbahaya. Pada saat ini, Ling Yunyan secara bertahap merasakan krisis yang kuat ketika dia melihat wanita ini, kekuatannya telah mencapai tingkat dewa pertempuran, dia mungkin khawatir, tetapi dia tidak akan memiliki perasaan krisis yang begitu kuat. Rasa krisis ini berasal dari getaran di atas jiwa. Pada saat ini, ketika Murong Qingcheng melihat pemandangan ini, dia sedikit terkejut, tetapi dia tetap tidak berbicara. Jangan terlalu khawatir, aku di sini hanya untuk menyapamu. Untuk saat ini, aku belum akan mengambil tindakan di kota ini. Wanita itu memandangi orang-orang di depannya dan mengatakan ini secara langsung. Namun, dia segera berkata kepada beberapa orang di depannya, bukankah kamu selalu ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan pengadilan suci ciptaan sekarang? Aku bisa memberitahumu. Ketika kata-kata ini jatuh, pupil Ling Yunyan sedikit menyusut, dan secara bertahap menjadi lebih panas. Ini adalah satu hal yang selalu membuat mereka penasaran. Karena kamu di sini, ayo keluar. Tidak perlu bersembunyi. Pada saat ini, wanita itu secara bertahap mengucapkan kalimat ini. Pada saat ini, sosok di sekitarnya perlahan muncul saat ini, dan semua dewa pertempuran yang tinggal di kota Tianling ini semuanya muncul di langit dan bumi ini. Mata mereka semua tertuju pada wanita di depan mereka. Wanita ini memiliki penampilan yang cantik, mengenakan jubah brokat ungu yang anggun, tubuh halus terbungkus di bawah jubah brokat, dan rambut hitamnya dengan santai tersampir di pundaknya yang harum, yang sangat menarik seperti air terjun. Dengan wajah cantik dan leher putih berminyak, seluruh orang terlihat sangat mempesona dan mulia, memukau dan memikat. Pada saat ini, bahkan kecantikan seperti King Muxue Ling Yunyan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan orang ini. Mata Gu Tianxin juga tertuju pada wanita di depannya, dan kekuatan jiwa yang besar diam-diam terungkap saat ini, tetapi dia tidak memperhatikan pria kuat lainnya di pengadilan suci penciptaan di sekitar sini. Kamu sangat berani. Kamu berani masuk ke kota Tianling kami sendirian. Apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu secara langsung? Gu Tianxin juga langsung mengucapkan kalimat ini saat ini. Ketika wanita itu mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, berbicara dan menutup adalah pembunuhan, itu sebabnya aku membencimu. Ketika kata-kata ini jatuh, tubuh Gu Tianxin juga secara bertahap menunjukkan jejak niat membunuh, tetapi dia tidak dapat menahan tekanan dari tubuh wanita itu. Saat ini, Murong Qingcheng juga berkata kepada wanita ini saat ini, jika semua itu benar, lalu apa tujuan Anda datang ke sini? Mungkinkah orang berikutnya yang Anda pilih adalah saya? Murong Qingcheng juga secara langsung mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpedulian, tetapi ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia masih memiliki sedikit ketangguhan. Saat ini, dia pasti tidak akan takut. Setelah mendengar kata-kata Murong Qingcheng, wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya ingin melakukan sesuatu untuk Anda, saya tidak memilih sekarang. Ketika Anda datang ke daratan kami, saya dapat melakukannya dengan diam-diam. Setelah wanita itu selesai mengucapkan kalimat ini, dia melirik pria kuat di sekitarnya, dan kemudian berkata dengan sedikit senyum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Liu Chenyu, dan saya adalah istri si Muyu. Adapun kemampuan saya, rebut rumahnya. Setelah Liu Chenyu mengucapkan kalimat ini, dia juga langsung menambahkan, saya dapat menyerang tubuh seseorang yang kekuatan jiwanya lebih lemah dari saya dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan cepat menyelesaikan kejang, dan mengambil tubuhnya sebagai milik saya.
Saya tidak mencoba untuk mengambil tubuh manusia, tetapi secara teori itu mungkin. Wanita itu memandang orang-orang di depannya dan mengucapkan kalimat ini secara langsung, tetapi ketika semua orang mendengar kalimat ini, wajah mereka menjadi semakin pucat. Ini jelas merupakan ancaman telanjang. Bab bebas kesalahan dari Fights Break Despair, Unrequited Love akan terus diperbarui, dan tidak ada iklan di situs. Harap tandai dan rekomendasikan. Liu Chenyu berdiri di sana dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpedulian, tetapi kata-katanya sangat mengintimidasi. Bawa pulang. Dua kata sederhana itu telah memblokir retret semua orang. Saat menghadapi orang ini, mereka sudah merasakan paksaan dari jiwa, dan setiap dewa petarung yang hadir tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat melampaui orang ini di depan mereka dalam persaingan kekuatan jiwa. Apalagi orang ini dengan jelas menyatakan kemampuannya, dan justru karena itu mereka lebih takut pada orang ini. Hanya mereka yang cukup kuat untuk menangani semuanya yang bersedia mengungkapkan kartu mereka. Pada saat ini, niat awal Gu Tianxin untuk melakukan sesuatu juga hilang sama sekali saat ini. Perkataan Liu Chenyu sebenarnya sangat jelas, yaitu jika seseorang berani melakukan sesuatu padanya, maka dia dapat menggunakan kemampuannya untuk menggantikan tubuhnya. Izinkan saya bertanya siapa yang berani menyerangnya lagi saat ini. Tentu saja, identitas orang di depannya juga menimbulkan kekacauan, tidak ada yang mengira bahwa orang yang sangat cantik di depannya sebenarnya adalah istri Si Muyu. Tapi yang membuat mereka semakin penasaran adalah mengapa orang ini muncul di kota Tianling ini saat ini. Selama periode waktu ini, mereka juga dengan panik menyelidiki segala sesuatu tentang Si Muyu, tetapi penampilan Si Muyu dan segala sesuatu tentang dia semuanya adalah misteri. Namun kedatangan orang ini sepertinya perlahan bisa memecahkan semua misteri. Pada saat ini, mata semua orang juga tertuju pada orang di depannya. Tidak peduli apa tujuan orang ini, saya khawatir sekarang mereka selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Pada saat ini, Gu Tianxin juga langsung berkata kepada Liu Chenyu di depannya, apakah menurut Anda saya akan mempercayai apa yang Anda katakan? Sebelum Anda selesai melakukannya, saya dapat membunuh Anda sepenuhnya. Ketika Liu Chenyu mendengar kalimat ini, dia tidak banyak bicara, dan matanya berangsur-angsur tertuju pada Murong Qingcheng, dan kemudian dia langsung berkata kepada Murong Qingcheng di depannya, saya berkata, hal-hal yang Anda pahami semua benar, tetapi karena tentang ini, kamu harus sangat menyadari kemampuanku. Apakah menurutmu kita perlu bertaruh? Mari kita lihat apakah kamu membunuhku dulu, atau aku menyelesaikan rumah dulu. Ketika Murong Qingcheng mendengar kata-kata ini, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih bingung, tetapi pada saat ini dia menjadi tenang dengan cepat, dan berkata kepada Liu Chenyu di depannya, oke, sekarang kita tidak membahas ini ketika ada pertanyaan. Anda harus berbicara tentang tujuan Anda datang ke sini. Ketika Murong Qingcheng membuka mulutnya, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan sedikit lebih terkejut. Pada saat ini, mereka juga samar-samar merasa ada banyak hal. Saya khawatir bahkan mereka, Murong Qingcheng tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka hanya menatap Liu Chenyu, mereka benar-benar ingin tahu apa yang ingin dilakukan orang ini di sini. Setelah Liu Chenyu melirik orang-orang di depannya ini, dia juga berkata langsung kepada orang-orang di depannya, sebelum itu, izinkan saya mengungkapkan beberapa informasi kepada Anda. Adapun tujuan saya, setelah Anda memahaminya, seharusnya jelas tentang tujuan kita. Setelah Liu Chenyu selesai berbicara, dia sedikit mengangkat tangannya, dan tiba-tiba nyala api muncul di tangannya. Melalui nyala api ini, gambar sudah muncul di depan semua orang. Si Muyu, seorang jenius yang tak tertandingi, pernah menjadi terkenal dan membuat gebrakan besar. Liu Chenyu, Hui Zilanxin, penuh dengan semangat puitis dan kutu buku. Di dunia tempat mereka tinggal, Si Muyu dianggap sebagai seorang jenius tiada taraf yang jarang bertemu dalam 1000 tahun, bakatnya yang kuat dan kekuatannya yang menakutkan membuatnya menjadi seorang pria dari generasi muda. Liu Chenyu berbeda. Di dunia mereka, hampir semua orang bisa berlatih, tetapi dia adalah pengecualian. Sejak dia masih kecil, bakat kultivasinya telah mendekati nol. Di dunia kultivasi ini, tingkat kekuatan adalah segalanya, tidak peduli seberapa baik Anda, jika Anda tidak dapat berkultivasi, Anda akan sia-sia. Namun, secara kebetulan, keduanya akhirnya saling mengenal, dan jatuh cinta satu sama lain, serta menganggap satu sama lain sebagai orang terpenting bagi mereka. Bagi Si Muyu, dia tidak menuntut istrinya menjadi terkenal di seluruh dunia, menjadi dewi yang dihormati dan dikagumi semua orang, selama dia bisa jatuh cinta padanya, maka tidak masalah apakah pihak lain, identitas atau status. Bahkan jika lawan tidak memiliki kekuatan apapun, dia dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk melindungi lawan. Alasan mengapa seorang pria menjadi kuat adalah untuk dapat melindungi kekasihnya. Dan Liu Chenyu adalah orang seperti itu, bersamanya bukan untuk mengagumi bakat dan bakatnya, tetapi mereka berdua benar-benar saling menghargai.
Jika Si Muyu hanyalah orang biasa, maka mungkin pasangan ini memang pasangan yang cocok di surga, tapi takdir selalu suka mempermainkan orang. Namun, orang-orang dengan bakat tiada taraf sering menjadi pion bagi keluarga besar untuk bermain melawan satu sama lain, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat lepas dari pusaran ini. Dan dengan berlalunya waktu, bagi seorang kultivator, semakin kuat kekuatan Anda, semakin lama pula umur Anda, tetapi orang dengan kekuatan rendah pada akhirnya akan mati perlahan. Semakin kuat Si Muyu, semakin lama masa hidupnya, tetapi ini lebih menyiksa Liu Chenyu, dan pernikahan ini juga merupakan ikatan bagi keluarga di belakang mereka. Di dunia ini di mana seni bela diri adalah yang terpenting, yang kuat memiliki jalan yang kuat, dan yang lemah memiliki rumah yang lemah. Seluruh keluarga tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu tinggal di sisi Si Muyu dan menjadi batu sandungan bagi Si Muyu dan bahkan seluruh keluarga menjadi lebih kuat. Di mata seluruh keluarga, orang yang bisa menjadi pasangan Si Muyu karena bakat Si Muyu pastilah seorang putri dengan bakat yang kuat bahkan tempat suci klan kuno. Tetapi bagi Si Muyu, orang di depannya jauh melampaui apa yang disebut putri dari klan kuno, wanita kaya. Di satu sisi kekasihku, di sisi lain tekanan dari keluarga. Pada akhirnya, di bawah penimbangan, Si Muyu langsung mencapai kesepakatan dengan keluarga. Si Muyu dan Liu Chenyu telah berteman selama 100 tahun dan menghabiskan 100 tahun bersama Liu Chenyu, tetapi setelah 100 tahun Liu Chenyu akan mati, dan Si Muyu akan kembali ke keluarga dan menjadi senjata dan alat ampuh keluarga. Musuh keluarga, arah pedang. Denganmu, ada aku, tanpamu, tidak ada aku. Tidak ada cara untuk tidak mematuhi perintah keluarga, dan kekasih tidak boleh kecewa. Baginya, yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghabiskan 100 tahun bersamamu. 100 tahun dari sekarang, dunia ini akan tanpamu, dan juga tanpa aku. 100 tahun kemudian, saya akan menjadi pion dalam keluarga dan bekerja keras untuk revitalisasi seluruh keluarga. Pada saat kematianmu, aku juga berada di sisimu, dan yang tersisa hanyalah tubuh yang mematuhi perintah keluarga. Tetapi memiliki Anda seumur hidup sudah cukup, bahkan jika seseorang hidup selama ribuan tahun, itu tidak berarti apa-apa baginya. Pada malam pernikahan, seharusnya menjadi hari yang indah, tetapi musuh datang. Memiliki kejeniusan tiada taraf dalam sebuah keluarga memang sesuatu yang patut disyukuri di seluruh keluarga, tetapi kejeniusan tiada taraf adalah mimpi buruk bagi musuh, dan musuh pasti akan membunuh mimpi buruk ini dalam buayan. Di malam pernikahan mereka, musuh juga langsung memberi mereka hadiah. Ratusan anggota seluruh keluarga dimakamkan di lautan darah, Si Muyu, Liu Chenyu dan beberapa anggota keluarga yang kuat selamat, dan anak-anak keluarga lainnya semuanya berlumuran darah. Awalnya, saya ingin menjanjikan Anda seumur hidup dalam 100 tahun, tetapi saya tidak menyangka akan menyebabkan bencana dalam keluarga. Keluarga dalam kekacauan, dan kata-kata orang menakutkan, wanita ini membawa bencana bagi keluarga, dan itu karena hal yang tidak diketahui. Setelah perubahan besar terjadi pada kekuatan keluarga yang tersisa, mereka tidak ragu untuk menyerahkan semua tanggung jawab pada wanita ini. Wanita ini baru saja ditambahkan ke keluarga mereka, dan dia telah menyebabkan bencana bagi keluarga mereka. Orang seperti itu pasti tidak memiliki kejeniusan yang tiada taraf di keluarga mereka. Perjanjian 100 tahun yang dibuat dengan keluarga sebelumnya juga langsung berubah menjadi hantu saat ini, dan semua kepentingan pribadi akan menjadi rentan saat keluarga hidup dan mati. Pria kuat yang tersisa dalam keluarga, termasuk orang tuanya, tanpa ragu membatalkan akad nikah. Untuk pria kuat yang tersisa di keluarga mereka, hal terpenting bagi Si Muyu saat ini adalah dia terus menjadi lebih kuat dan kemudian membalaskan dendam seluruh keluarga. Dan mereka tidak berniat memberikan Si Muyu sepanjang waktu selama 100 tahun. Dalam pandangan mereka, ketika Si Muyu menjadi lebih kuat, Liu Chenyu juga akan menjadi tua dengan cepat karena kekurangan kekuatan. Jika warnanya memudar, maka Si Muyu akan sama sekali tidak tertarik dengan orang ini. Belum lagi 100 tahun, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, Si Muyu sendiri akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan orang ini. Tapi tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi pada malam pernikahan mereka berdua. Seluruh keluarga dibantai, dan hampir semua anggota klan terbunuh. Setelah perubahan besar seperti itu, mereka tidak peduli dengan hal ini, menikah sama sekali akan setuju. Jadi mereka juga dengan kejam membatalkan kontrak pernikahan ini. Bagaimanapun, Liu Chenyu hanyalah orang yang tidak berguna, dan keluarganya sama sekali tidak dianggap sebagai keluarga yang kuat, jadi meskipun mereka membatalkan kontrak pernikahan ini, apa yang salah dengan mereka? Tidak ada ruginya sama sekali. Tentu saja, orang lain juga muncul kali ini, orang ini adalah putri dari keluarga kaya dengan latar belakang yang kuat. Wanita muda ini telah mendengar nama Si Muyu, dan dia pasti sangat mengagumi kejeniusan yang tiada taraf ini.
Setelah Si Muyu mengalami kemunduran seperti itu, wanita muda ini juga datang ke Si Muyu secara langsung dan logis, memberitahu Si Muyu dengan sangat murah hati bahwa dia bersedia menikahi Si Muyu sebagai istrinya, dan membantu Si Muyu untuk melapor ke keluarga dengan lancar perseteruan darah. Orang kuat yang tersisa di keluarga Si Muyu melihat hal yang begitu baik dari surga, dan menyetujui pernikahan ini tanpa ragu. Lagi pula, hal yang baik menimpa mereka. Bagi mereka, yang seperti anjing yang berduka, katanya, ini hanyalah sebuah hadiah besar. Di satu sisi, ada gadis kebanggaan yang tinggi dalam keluarga, dan di sisi lain adalah gadis yang tidak berguna tanpa kekuatan dan latar belakang apapun. Bagi orang-orang dalam keluarga, pada dasarnya sangat jelas sisi mana yang harus mereka pilih. Mereka tidak pernah bertanya kepada Si Muyu bagaimana perasaannya, karena bagi mereka, apa yang menurut Si Muyu tidak relevan, karena di depan kepentingan seluruh keluarga, kepentingan pribadi sangat rentan. Keluarga, kekasih, dan pilihan sulit ditempatkan di depan Si Muyu. Saat ini, Liu Chenyu masih tenggelam dalam rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai. Pernikahan kali ini adalah pernikahan yang dihadiri oleh kedua keluarga mereka. Orang-orang di keluarga Si Muyu lebih baik, bagaimanapun, mereka masih memiliki setidaknya jejak darah, tetapi kekuatan orang-orang di keluarga Liu Chenyu tidak terlalu kuat. Dalam pernikahan ini, mereka tidak memiliki cara untuk melawan. Li jatuh langsung ke genangan darah. Setengah dari darah yang mengalir di keluarga ini seharusnya berasal dari keluarga Liu Chenyu. Kecuali dia, semua orang di seluruh keluarga meninggal. Tetapi pada saat ini, orang-orang di keluarga Si Muyu sama sekali tidak memikirkan hal ini, tetapi menyerahkan semua tanggung jawab padanya, dan tidak pernah berpikir bahwa keluarganya akan menderita karena bencana mereka. Setelah hal seperti itu terjadi, orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan pernikahan ini, selain Si Muyu, sebenarnya Liu Chenyu tidak ingin menyelesaikan pernikahan ini, meskipun dia masih sangat mencintai orang di depannya. Lagi pula, mereka masih tidak ada hubungannya satu sama lain. Setelah hal seperti itu terjadi, orang-orang di keluarga Si Muyu ini tidak perlu berbicara. Liu Chenyu telah menawarkan untuk pergi dari sini. Bahkan jika dia sendirian, dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi dia tahu itu dia harus pergi. Tetapi ketika Liu Chenyu ingin pergi dari sini, Si Muyu masih menjadi sangat ragu. Di satu sisi, dia memiliki hati di sisi lain, dan di sisi lain, cinta sejatinya, sulit untuk dipilih. Di seluruh keluarga, ada orang yang tidak akan mengingat orang tua Liu Chenyu di keluarganya, tetapi dia tidak akan melupakan momen ketika orang tuanya jatuh ke genangan darah. Tentu saja, saat ini, Si Muyu bahkan tidak tahu bahwa orang yang harus dinikahinya adalah orang yang merencanakan segalanya dan menghancurkan seluruh keluarganya. Di dunia ini, wanita seringkali dapat melakukan apapun yang mereka inginkan untuk orang yang mereka sukai, dan mereka bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada orang lain, karena kekuasaan adalah segalanya. Dalam semalam, banyak hal berubah. Api telah muncul dari jari-jari Liu Chenyu, dan pemandangan dalam nyala api telah muncul di bidang penglihatan semua orang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka secara bertahap menjadi lebih betapa terkejutnya. Tidak ada yang mengira bahwa mereka benar-benar memiliki masa lalu seperti itu. Hanya saja, segera, keraguan perlahan muncul di hati semua orang. Jika Liu Chenyu benar-benar tidak bisa berkultivasi, lalu apa yang terjadi dengan aura yang memancar darinya sekarang? Dan mengapa Si Muyu membuat langkah gila sekarang, menjadi musuh publik dari hampir seluruh umat manusia? Pada saat ini, mata semua orang secara bertahap tertuju pada Liu Chenyu. Pada saat ini, Liu Chenyu juga tampaknya telah merasakan pikiran orang-orang di sekitarnya, dan nyala api di tangannya berangsur-angsur muncul, dan nyala api telah muncul di adegan baru menurut pikiran Liu Chenyu. Setelah mengalami saat seperti itu, Liu Chenyu juga langsung meninggalkan sisi Si Muyu, tetapi air mata juga mengalir di sudut matanya tanpa suara saat ini. Sepertinya tidak adil, sepertinya mengeluh. Dan tidak lama setelah Liu Chenyu pergi, dua sosok diam-diam muncul tidak jauh dari Liu Chenyu. Orang di depan mengenakan gaun panjang berwarna merah cerah, dan seluruh orang itu seperti bunga peoni yang mekar, sangat genit. Wanita ini jelas merupakan wanita dengan wajah terkenal di dunia, dengan kecantikan yang jauh melebihi orang biasa. Dan di samping wanita ini ada gadis lain dibandingkan dengan wanita berbaju merah ini. Gadis ini lebih pendiam, dan dia terlihat sedikit menawan dengan gaun biru panjang. "Kakak, kenapa kamu datang ke sini sendiri? Serahkan saja orang ini padaku. Aku bisa membunuhnya dengan mudah." Wanita di sini ini mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakberdayaan, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Itu hanya gadis yang tidak berguna, orang seperti itu, dia dapat dengan mudah menghancurkan orang ini dengan satu tangan. Ketika wanita berbaju merah mendengar kalimat ini, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih bingung, tetapi segera, pada saat ini,
dia juga berkata langsung, saya tidak ragu Anda dapat membunuhnya dengan mudah, tetapi sulit bagi saya untuk melakukannya, sampai ke titik ini, dan tentu saja aku berharap untuk melihat adegan putus asanya dengan mataku sendiri. Setelah mengucapkan kalimat ini, wanita berbaju merah berjalan menuju Liu Chenyu selangkah demi selangkah, dan dia datang ke Liu Chenyu sebentar, dan berkata kepada Liu Chenyu dengan acuh tak acuh, tes, bukankah ini pengantin wanita hari ini? Kenapa kamu dalam kekacauan saat ini? Wanita berbaju merah memandang Liu Chenyu dan mengatakan ini secara langsung, tetapi ketika Liu Chenyu tidak berbicara saat ini, wanita berbaju hijau di sampingnya sudah berkata, hei, saudari, apakah kamu belum mendengar beritanya? Hari ini mereka pernikahan diserbu oleh musuh asing, dan mempelai wanita telah ditinggalkan. Gadis yang tidak berguna adalah gadis yang tidak berguna, dan gadis yang tidak berguna ingin menandingi seorang jenius yang tiada taranya. Ini sangat konyol. Ketika wanita di Xingyi mengatakan ini, dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Namun, dia segera berkata kepada beberapa orang di depannya, bukankah kamu selalu ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan pengadilan suci ciptaan sekarang? Aku bisa memberitahumu. Ketika kata-kata ini jatuh, pupil Ling Yunyan sedikit menyusut, dan secara bertahap menjadi lebih panas. Ini adalah satu hal yang selalu membuat mereka penasaran. Karena kamu di sini, ayo keluar. Tidak perlu bersembunyi. Pada saat ini, wanita itu secara bertahap mengucapkan kalimat ini. Pada saat ini, sosok di sekitarnya perlahan muncul saat ini, dan semua dewa pertempuran yang tinggal di kota Tianling ini semuanya muncul di langit dan bumi ini. Mata mereka semua tertuju pada wanita di depan mereka. Wanita ini memiliki penampilan yang cantik, mengenakan jubah brokat ungu yang anggun, tubuh halus terbungkus di bawah jubah brokat, dan rambut hitamnya dengan santai tersampir di pundaknya yang harum, yang sangat menarik seperti air terjun. Dengan wajah cantik dan leher putih berminyak, seluruh orang terlihat sangat mempesona dan mulia, memukau dan memikat. Pada saat ini, bahkan kecantikan seperti King Muxue Ling Yunyan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan orang ini. Mata Gu Tianxin juga tertuju pada wanita di depannya, dan kekuatan jiwa yang besar diam-diam terungkap saat ini, tetapi dia tidak memperhatikan pria kuat lainnya di pengadilan suci penciptaan di sekitar sini. Kamu sangat berani. Kamu berani masuk ke kota Tianling kami sendiri. Apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu secara langsung? Gu Tianxin juga langsung mengucapkan kalimat ini saat ini. Ketika wanita ini mendengar kalimat ini, sudut mulutnya mau tidak mau berkata dengan sinis, berbicara dan menutup adalah membunuh, itu sebabnya aku membencimu. Ketika kata-kata ini jatuh, tubuh Gu Tianxin juga secara bertahap menunjukkan jejak niat membunuh, tetapi dia tidak dapat menahan tekanan dari tubuh wanita itu. Saat ini, Murong Qingcheng juga berkata kepada wanita ini saat ini, jika semua itu benar, lalu apa tujuan Anda datang ke sini? Mungkinkah orang berikutnya yang Anda pilih adalah saya? Murong Qingcheng juga secara langsung mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpedulian, tetapi ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia masih memiliki sedikit ketangguhan. Saat ini, dia pasti tidak akan takut. Setelah mendengar kata-kata Murong Qingcheng, wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya ingin melakukan sesuatu untuk Anda, saya tidak memilih sekarang. Ketika Anda datang ke daratan kami, saya dapat melakukannya dengan diam-diam. Setelah wanita itu selesai mengucapkan kalimat ini, dia melirik pria kuat di sekitarnya, dan kemudian berkata dengan sedikit senyum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Liu Chenyu, dan saya adalah istri Si Muyu. Adapun kemampuan saya, rebut rumahnya. Setelah Liu Chenyu mengucapkan kalimat ini, dia juga langsung menambahkan, saya dapat menyerang tubuh seseorang yang kekuatan jiwanya lebih lemah dari saya dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan cepat menyelesaikan kejang, dan mengambil tubuhnya sebagai milik saya. Saya tidak mencoba untuk mengambil tubuh manusia, tetapi secara teori itu mungkin. Wanita itu memandang orang-orang di depannya dan mengucapkan kalimat ini secara langsung, tetapi ketika semua orang mendengar kalimat ini, wajah mereka menjadi semakin pucat, ini jelas merupakan ancaman telanjang. Kamu salah, kamu tidak mengerti. Liu Chenyu melirik Ye Nisang, lalu langsung mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakpedulian. Dunia ini memang dunia para pejuang adalah penguasa dunia ini, yang kuat seringkali dapat menaklukkan segalanya, dan yang lemah hanya dapat bertahan di bawah kekuasaan yang kuat. Hanya saja Ye Nisang tidak tahu bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan di dunia ini. Apapun yang terjadi, dia mempertahankan kepercayaan mutlak pada Si Muyu. Aku salah. Ye Nisang memandang orang di depannya, dan mau tidak mau merasa sedikit lebih ingin tahu di wajahnya, dan perlahan-lahan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Jelas dialah yang berada di atas angin, semuanya di bawah perencanaannya, dan semuanya di bawah kendalinya. Selama Anda membunuh orang di depan Anda, Si Muyu akan dengan patuh tinggal di sisinya sambil mengandalkan belenggu keluarga, dan mengikuti perintah keluarga, dan keduanya menikah.
Ya, semuanya berjalan sesuai rencana. Orang di depannya adalah pecundang yang sebenarnya tidak lebih dari pemborosan, tetapi mengapa sekarang ketika dia menghadapi orang ini, dia sepertinya merasa bahwa dia adalah pecundang. Cukup, Ye Nisang juga langsung menggelengkan kepalanya saat ini, dan semua pikiran yang mengganggu segera dibuang olehnya, untuk sampai ke titik ini, dia telah melepaskan terlalu banyak hal. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang di depannya, dan kemudian menikahi si Muyu dengan cara yang mulia. Hanya seorang jenius seperti dia yang layak untuk si Muyu, dan seseorang seperti Liu Chenyu sama sekali tidak layak. Dengan keteguhan keyakinan batinnya, Ye Nisang perlahan menjadi tenang saat ini, inilah yang sebenarnya ingin dia lakukan. Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Hari ini kamu harus mati. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan mengatur segalanya dan merawatnya dengan baik. Dia ditakdirkan untuk menjadi bintang paling terang di dunia ini, dan kamu hanya akan menjadi batu sandungannya. Oleh karena itu, kamu harus mati. Pada saat ini, Ye Nisang juga langsung mengucapkan kalimat ini, dan pedang panjang secara bertahap muncul di tangannya saat ini, dan kemudian Ye Nisang juga langsung berkata kepada Liu Chenyu di depannya, seseorang sudah mati. Artinya, jiwa dapat dipertahankan, jangan khawatir, aku akan menjaga jiwamu. Aku ingin kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku benar, dan semua yang telah aku lakukan adalah benar. Hanya aku yang bisa menemaninya ke puncak, jadi tonton saja. Ye Nisang juga secara langsung mengangkat pedang di tangannya saat ini, dan pedang panjang yang sedingin es itu juga menusuk ke arah tubuh Liu Chenyu. Ketika Liu Chenyu melihat pedang panjang yang mendekat, jejak keputusasaan secara bertahap muncul di wajahnya, dan air mata mengalir dengan tenang saat ini. Namun, bagaimanapun, saya tetap tidak peduli, bagaimanapun, ini adalah takdir saya. Di langit, hujan turun tanpa henti. Dan sudah ada sesosok yang berdiri di sini, gaun merahnya basah oleh hujan, dan seluruh orang itu terlihat sangat pedih. Ada juga pedang panjang di tangannya, dan darah di pedang panjang itu perlahan meneteskan hujan yang sangat suram. Orang yang berdiri di sini secara alami adalah Ye Nisang, dan dia menjadi lebih tenang saat ini, orang yang selalu dia benci akhirnya mati. Dan jiwanya langsung dipenjara olehnya di Liontin Giok di depannya, dia ingin Liu Chenyu menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa mereka berdua bisa berjalan bersama. Sudah ada sosok yang berjalan ke sisi ini di kejauhan, lalu berkata langsung kepada Ye Nisang, kakak, menurut perintahmu, tubuhnya telah dibuang, dan aku jamin sama sekali tidak ada petunjuk yang tertinggal. Wanita yang berdiri di sebelah Ye Nisang juga mengucapkan kalimat ini secara langsung saat ini, dengan nada yang sedikit lebih pasti. Dia sangat jelas tentang betapa pentingnya hal ini bagi nona mudanya, mereka telah merencanakan begitu lama untuk hari ini, jadi mereka tidak boleh membuat kesalahan. Ketika Ye Nisang mendengar kalimat ini, senyuman perlahan muncul di wajahnya, tetapi kemudian dia langsung berkata kepada orang di sampingnya, kamu telah berada di sisiku, meskipun kita berdua bukan saudara kandung, tapi aku selalu menghormatimu, sebagai orang yang paling saya percayai. Namun, Anda juga tahu bahwa masalah ini tidak boleh diungkapkan, dan saya juga membutuhkan seseorang untuk dikorbankan, agar saya bisa masuk ke dalam hatinya. Ketika kalimat ini jatuh, wanita di Xingyi berlutut tepat di tanah saat ini, wajahnya menjadi semakin pucat, dan dia berkata dengan sedikit panik, kakak, tidak, nona, aku tidak akan pernah mengatakan apapun, kamu harus percaya padaku, aku bisa pergi, dan aku berjanji tidak akan pernah muncul di depan wanita muda itu. Dia tahu orang seperti apa Ye Nisang itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Nisang akan menyerangnya suatu hari nanti. Meskipun Ye Nisang selalu memintanya untuk memanggil saudara perempuannya, bagaimanapun juga mereka berdua masih memiliki hubungan tuan pelayan sekarang rahasia penting Ye Nisang telah diketahui olehnya, dia harus mengorbankannya. Ye Nisang berjalan menuju wanita di Xingyi, dan kemudian berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, kakak, kamu harus jelas, orang-orang di dunia ini akan merasa kasihan satu sama lain jika mereka sama dengan akhir dunia. Jika saya selalu di atas, maka bagaimanapun saya tidak bisa mendapatkan ketulusannya. Namun, jika dalam proses menyelamatkannya, dia kehilangan kekasihnya dan aku kehilangan saudara perempuan vitalku, barulah aku bisa perlahan masuk ke hatinya. Ye Nisang berjalan selangkah demi selangkah, lalu berkata dengan sedikit senyum, demi kebahagiaan kakakku, kamu harus bisa melakukannya. Ye Nisang berjalan selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, dia masih memiliki jejak kasih sayang untuk orang yang telah bersamanya begitu lama, tetapi jejak kasih sayang ini juga perlahan menghilang. Semuanya untuk masa depannya sendiri. Sekarang dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai, mulai sekarang, dia tidak lagi membutuhkan ditemani saudara perempuannya dalam hidupnya, cukup memiliki si Muyu untuk menemaninya. Di langit, hujan semakin deras, dan guntur memekakkan telinga. Dalam hidup ini, jika kamu mengecewakanku, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Air mata juga berangsur-angsur mengalir dari mata Ye Nisang, sepertinya berkabung, tapi lega, kamu keluarga.
Keluarga ini adalah raksasa di benua ini, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, keluarga Ye masih tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno teratas dengan kekuatan yang kuat. Bagaimanapun, keluarga kuno teratas ini memiliki kekuatan darah yang sangat kuat. Mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan memiliki bakat yang sangat tinggi, mereka dapat dengan mudah menembus alam yang sulit dijangkau orang lain. Namun, klan kuno teratas ini sangat mementingkan kekuatan darah, dan tidak ada yang akan membiarkan darah keluarga mereka terungkap. Jadi bahkan jika keluarga Ye ingin menikahi klan kuno teratas ini, mereka tidak dapat berhasil, tetapi diejek oleh klan kuno teratas ini. Setelah diejek oleh klan kuno, kepala keluarga Ye juga menjadi sangat jelek. Tapi bagaimanapun, mereka masih tidak berani mengambil tindakan terhadap suku-suku kuno teratas ini. Bagaimanapun, suku-suku kuno teratas ini memiliki metode perlindungan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi, dan mereka jelas tidak memiliki cara untuk melawan kekuatan ini. Namun, kepala keluarga Ye benar-benar tidak tahan dengan nafas ini. Namun, kepala keluarga Ye juga merupakan sosok yang heroik, dan dia tidak terlalu memperhatikan darah, sehingga kepala keluarga Ye juga membuat keputusan besar. Menggabungkan bakat dunia, kekuatan darah memang dapat membantu para murid dari klan kuno ini menjadi jenius top, tetapi di benua ini, ada banyak pejuang, dan ada banyak jenius yang tiada taranya. Di antara para jenius yang tak tertandingi ini, ada banyak orang yang sangat berbakat. Tentu saja, beberapa orang sangat mungkin meninggal sebelum waktunya karena tidak mendapat dukungan dari seseorang dengan latar belakang yang kuat. Tapi patriark keluarga Ye yang ambisius tergoda oleh orang-orang ini. Keluarga Ye memiliki latar belakang yang kuat, dan ada cukup banyak anak muda di keluarga Ye. Oleh karena itu, kepala keluarga Ye berencana menggunakan metode pernikahan untuk mengumpulkan para jenius ini ke dalam keluarga Ye. Kekuatan di seluruh benua dan jaringan intelijen yang sangat kuat memungkinkan keluarga Ye menemukan semua jenis bakat. Mengandalkan kemampuan pengumpulan informasi mereka yang kuat, keluarga Ye dapat mengumpulkan semua informasi tentang orang-orang dengan talenta hebat di benua ini. Setelah mendapatkan informasi tentang para jenius tak tertandingi ini, para tetua keluarga Ye akan mengevaluasi para jenius tak tertandingi ini. Jika anggota keluarga Ye berpikir bahwa para jenius tak tertandingi ini memiliki nilai yang tinggi, mereka bahkan dapat bercita-cita menjadi yang terkuat di dunia, atau, maka mereka akan memperhatikan orang-orang ini. Kemudian anggota keluarga Ye juga akan secara khusus mengirim generasi muda klan untuk bernegosiasi dengan orang-orang ini. Jika pihak lain adalah wanita yang sangat berbakat, maka mereka akan mengirim pria luar biasa di klan untuk pergi ke sana. Dengan latar belakang yang kuat dan kekuatan yang menakutkan, mereka sering dapat menggerakkan hati wanita luar biasa ini dan membuat mereka menikah dengan rela. Keluarga. Dengan cara ini, keluarga Ye dapat dengan mudah mendapatkan kejeniusan yang tiada taraf, dan keturunan yang mereka hasilkan juga akan sangat berbakat. Tentu saja, jika lawannya adalah pria dengan bakat yang kuat, maka keluarga Ye hanya akan mengirimkan wanita berprestasi di klan. Lagi pula, keluarga Ye memiliki semua jenis sumber daya. Para wanita yang dibudidayakan dalam keluarga mereka sendiri adalah orang-orang yang sangat berbakat, dan latar belakang keluarga Ye membuat para jenius yang tiada taraf ini tidak dapat menolak, jadi orang-orang dengan bakat yang kuat ini tidak memiliki banyak perlawanan saat menghadapi orang-orang ini, dan mereka langsung ditangkap oleh mereka. Selain itu, orang-orang ini mungkin tidak memiliki latar belakang yang kuat di keluarganya sendiri. Menurut pendapat mereka, kemampuan perempuan untuk menikah dengan mereka harus dianggap sebagai profil tinggi mereka. Dan setelah pernikahan yang lancar, orang-orang ini juga akan membawa keluarganya ke sekitar tanah leluhur keluarga Ye, dan keluarga ini secara bertahap akan menjadi keluarga afiliasi dari keluarga Ye. Kekuatan seluruh keluarga Ye juga berangsur-angsur menjadi besar secara tidak sadar, dan tampaknya telah menjadi raksasa, dan bahkan anggota keluarga yang kuat tidak jauh berbeda dengan keluarga kuno teratas ini. Tentu saja, kekuatan di sini harus mengacu pada kekuatan yang terlihat di permukaan klan kuno dalam hal latar belakang sebenarnya. Keluarga Ye ini masih belum bisa dibandingkan dengan klan kuno teratas. Kamu Nisang, dia adalah permata di tangan kepala keluarga Ye. Karena dia berakal sehat, dia telah ditanamkan dengan pemikiran seperti itu. Orang yang akan dia tambahkan di masa depan tidak harus memiliki latar belakang yang sangat kuat, tetapi itu adalah pasti yang ini orang-orang luar biasa di dunia. Dan ketika semua informasi tentang kejeniusan tiada taraf perlahan terkumpul di tangan Ye Nisang akhirnya memilih Si Muyu. Bukan hanya karena para tetua dalam keluarga memuji orang ini, Ye Nisang juga langsung tertarik dengan orang ini. Dengan bakat yang kuat dan pikiran yang matang, orang ini telah disempurnakan dalam segala hal. Justru karena bakat luar biasa itulah hati Ye Nisang bisa tergerak. Tapi Ye Nisang tidak pernah menyangka Si Muyu, yang memiliki bakat yang begitu kuat, akan benar-benar jatuh cinta pada sampah yang tidak bisa berkultivasi sama sekali.
Saat itu, dia tidak menggunakan identitas aslinya untuk menghubungi Si Muyu, tetapi meskipun dia menunjukkan kinerja yang sangat baik, Si Muyu tetap memecatnya. Tapi ini juga membuatnya sangat marah, dan semakin terpesona oleh Si Muyu, lagi pula, dia tidak berpikir dia akan kalah dari sampah. Jadi dia perlahan memutuskan bahwa tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mendapatkan ketulusan Si Muyu. Setelah orang-orang di keluarga Ye ini mengetahui rencana Ye Nisang, mereka tetap tidak menghentikannya untuk melakukannya. Para tetua di klan ini juga memiliki harapan yang tinggi untuk Si Muyu. Beberapa tetua bahkan mencari beberapa nabi di dunia ini. Orang seperti itu dengan potensi besar, bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak waktu untuknya, tidak apa-apa. Ye Nisang juga sangat sabar dengan orang ini, dan diam-diam mencari peluang, menunggu kesempatan untuk bergerak. Si Muyu selalu merasa bahwa Si Muyu hanya bermain-main dengan Liu Chenyu. Izinkan saya bertanya kepada pembangkit tenaga listrik top dunia ini, siapa yang mau menikahi sampah sebagai istrinya? Dan bahkan jika orang ini mau, orang-orang di sekitarnya, orang tuanya pasti akan menentang pernikahan ini, jadi Ye Nisang tidak perlu mengambil tindakan, dan tentu saja seseorang akan menghilangkan hambatan ini untuknya. Tapi tanpa diduga, Ye Nisang tidak menunggu hari ini. Setelah Si Muyu menunjukkan bakat yang cukup kuat, orang-orang dalam keluarga itu akhirnya dipaksa untuk menyetujui pernikahan ini dan membuat perjanjian berusia seabad. Ye Nisang tidak bisa duduk diam sejenak, dia bisa menikah dengan seorang jenius yang tak tertandingi tanpa latar belakang apapun, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan suaminya direnggut oleh orang lain terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.